Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan berdiskusi mengenai teori belajar, yaitu ada teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, teori belajar humanistik. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi, kita akan berdiskusi menurut pandangan masing-masing. Manakah yang terbaik, teori mana yang terbaik menurut kalian, dan mana yang paling relevan untuk pembelajaran seni rupa. Oke, yang mau berpendapat dulu. Ya, izin Mas Rizal. Saya mau berpendapat sedikit. Untuk teori yang paling cocok untuk belajar secara umum menurut saya itu teori behaviorisme. Karena teori belajar ini lebih efektif untuk membentuk kebiasaan dan keterampilan dasar melalui pengulangan dan reinformation. Dan untuk teori yang relevan untuk seni rupa menurut saya teori humanisme. Karena seni adalah ekspresi diri. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik, kebebasan berkarya dalam berpengalaman emosional sangat berperan dalam proses belajar seni rupa itu sendiri. Itu sih menurut saya. Kalau ada yang mau menambahkan, Saya izin masuk, Mas Rizal. Saya mau menjawab untuk teori belajar yang paling relevan untuk pembelajaran seni rupa itu, Mas Rizal. Nah, menurut saya itu dalam pembelajaran seni rupa itu teori belajar yang paling relevan dengan pembelajaran itu adalah teori belajar konstruktivisme dan juga humanisme. Nah, untuk alasannya sendiri itu dari teori belajar konstruktivisme itu di seni rupa sendiri kan kita dituntut untuk eh, kreativitas, eksplorasi, dan pemaknaan subjektif. Nah, dalam konstruktivisme itu, siswa itu dianggap sebagai pembelajar aktif yang membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Jadi, penerapannya itu bisa siswa itu diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi teknik dan konsep secara mandiri. Nah, untuk yang humanisme itu humanisme kan menekankan pada kebutuhan emosional ya. Terus ada kebebasan berekspresi juga. Jadi menurut saya itu yang paling relevan dengan pembelajaran seni rupa sih. Itu teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan. Izin masuk, menambahkan Mas Marsal ya. Jadi menurut saya memang lebih cocok untuk seni rupa itu menggunakan teori konstruktivisme, di mana kebanyakan seni rupa itu memang membutuhkan pengalaman secara langsung seperti praktek menggambar, melukis, dan masih banyak lagi. Menurut saya memang lebih efektif kalau seseorang melakukan pengalamannya secara langsung. Seperti itu sih. Nah, oke. Yang telah disampaikan tadi ada yang konstruktivisme, ada yang humanisme, ada yang antara apa keduanya, ada yang konstruktivisme dan juga ada yang humanisme. Nah, terus menurut nih Mas Bima nih gimana? Eh, aku izin masuk. Menurutku itu pendekatan terbaik untuk pembelajaran seni rupa ya. Mungkin dari kombinasi konstruktivisme dan humanismenya dengan sentuhan kognitivisme dan behaviorisme sesuai kebutuhannya. Karena dengan kombinasi konstruktivisme dan humanisme itu apa tuh siswa itu bisa melibatkan eksplorasi, eksperimen, dan yang lain-lain. Dan humanismenya untuk karena seni ini melibatkan emosi diri, emosi seorang dan harus peka terhadap sosial budaya gitu.
Terus dengan sentuhan kognitivismenya diharapkan siswa itu lebih unggul, memahami bagaimana siswa mengolah informasi dari lingkungan, dari karya seni atau apa memecahkan masalah. Terus ya behaviorismenya, behaviorismenya itu sesuai kebutuhan aja. Begitu, Mas Rizal, bagaimana? Oke nih, ya pada teman-teman ulasannya keren-keren. Terima kasih atas ulasannya. Kita akan berdiskusi di lain waktu. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan puasa. Selamat puasa teman-teman. Selamat. Ya, terima Mantap kasih. semuanya. Mantap. Agar. Terima Oke, kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Oke. semuanya Oke, teman-teman. itu. Wes.